Setelah langit terbelah oleh sabit cahaya, dan darah bintang jatuh membasahi bumi, dunia pun terdiam. Selamat datang di Waktu Itu, channel yang akan membahas mitologi, legenda, dan sejarah. Di episode kali ini, kita akan menyelami lagi lautan mitologi Yunani tentang kelahiran generasi baru yang akan menggantikan kekuasaan para Titan, yaitu Dewa Olympus. Cerita dimulai saat Kronos berdiri di antara sunyi. Di tangannya sabit yang dulu menebas ayahnya. Simbol kemenangan, sekaligus permulaan dari kutukan. Ia menatap cakrawala yang masih memerah. Napasnya berat, tapi matanya tenang. Ia berpikir segalanya telah berakhir. Bahwa setelah darah ayahnya tumpah ke bumi, ia akhirnya bebas dari bayangan langit. Tetapi, waktu tidak pernah memberi kebebasan. Ia hanya mengganti bentuk belenggu. Kronos berjanji menciptakan masa keemasan. Zaman di mana bumi bernafas tenang. Sungai mengalir tanpa peperangan. Dan waktu berjalan tanpa luka. Dalam masa itu, manusia pertama hidup tanpa rasa takut. Mereka tidak menua, tidak sakit, tidak lapar. Alam menuruti kehendak para dewa. Dan dunia seolah berdetak lembut di bawah irama langit. Tapi dari luka langit yang terbuka, lahirlah bisikan nasib. Angin malam membawa kabar dari masa depan, bahwa anak Kronos sendiri kelak akan menumbangkan dirinya, sama seperti ia menumbangkan Uranus. Ramalan itu menancap di dadanya, tumbuh seperti bayangan, menyebar seperti akar yang mencari cahaya. Setiap kali ia menatap bintang, ia mendengar gema suara yang sama. Waktu tak pernah berpihak pada penguasa. Malam-malamnya dipenuhi ketakutan yang tak bernama. Dan dari ketakutan itu, lahirlah keputusan yang mengubah segalanya. Saat Rhea istrinya melahirkan putri pertamanya, Hestia, Kronos menelannya bulat-bulat. Ia ingin menelan takdir. Tapi yang ia lahap hanyalah cintanya sendiri. Rhea menangis. Namun waktu tidak berhenti hanya karena satu hati retak. Anak berikutnya lahir. Demeter, lalu Hera, lalu Hades, lalu Poseidon, dan satu demi satu ditelan oleh sang penguasa waktu. Istana gemilang di Gunung Otris menjadi sunyi. Di setiap dindingnya bergema suara perut kosong Kronos, menelan harap demi harap. Sampai dunia kehilangan tawa anak-anak dewa. Di puncak keputusasaan, Rhea meninggalkan singgasananya. Ia pergi menuruni gunung, mencari ibunya, Gea, sang bumi, yang dulu melahirkan para Titan. "Ibu," katanya, "apa yang harus kulakukan bila waktu sendiri menjadi musuhku?" Gea tersenyum getir. "Jika waktu melahap segalanya, maka sembunyikanlah harapanmu di luar jangkauannya." Maka ketika Zeus lahir, Rhea menyembunyikannya di sebuah gua sunyi di Pulau Kreta. Di sana nimfa-nimfa menina-bobokkan bayi itu dengan lagu dari zaman purba. Sementara prajurit Kuretes menari menabuh tampeng agar tangis Zeus tak terdengar langit. Sebagai gantinya, Rhea membungkus sebongkah batu dengan kain dan menyerahkannya kepada Kronos. Tanpa curiga, sang Titan menelannya. Menelan batu yang tak bisa ia cerna. Simbol dari kebodohan yang disamarkan ketakutan. Bertahun-tahun berlalu. Dunia masih hidup dalam masa keemasan. Tapi langitnya mulai suram. Kronos merasa waktunya melambat. Sabit di tangannya terasa makin berat. Di gua terpencil itu, Zeus tumbuh dalam sembunyi. Ia mendengar kisah ayahnya dari bibir bumi,
dari napas angin, dari tetes embun yang jatuh di batu. Ia belajar bahwa waktu bisa diputar, bahwa setiap putaran sabit punya arah sebaliknya. Ketika dewasa, Zeus kembali, tidak sebagai anak yang menuntut kasih, melainkan badai yang lahir dari rahim bumi dan langit. Dengan bantuan Metis, ia membuat ramuan ajaib yang memaksa Kronos memuntahkan anak-anak yang telah ia telan. Satu persatu, keluarlah Hestia, Demeter, Hera, Hades dan Poseidon. Dewa-dewa yang dulu dikurung dalam gelap, kini lahir kembali dalam cahaya. Kronos menatap anak-anaknya. Tubuhnya gemetar bukan karena marah, tapi karena ia tahu ramalan itu sedang terwujud. Maka pecahlah perang besar, perang yang mengguncangkan dunia selama 10 tahun. Titanomakio. Gunung-gunung meledak, laut mengamuk, langit terbakar oleh petir pertama milik Zeus. Para titan bertempur di sisi Kronos, sedangkan para dewa muda dipimpin oleh Zeus, dibantu para Siklops yang memberi mereka senjata. Petir untuk Zeus, Trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades. Dunia menjadi arena pertempuran antara masa lalu dan masa depan. Sabit waktu beradu dengan kilat, dan setiap benturan menciptakan gema yang terdengar sampai hari ini. Pada akhirnya, Titan jatuh satu persatu. Kronos berlutut di hadapan anaknya. Sabitnya patah, matanya kosong menatap langit yang dulu ia rebut dari ayahnya. Zeus menatapnya diam. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir. Karena waktu tidak bisa dikalahkan, hanya diwariskan. Maka Kronos dibuang ke Tartarus, diikat rantai cahaya yang tak bisa putus. Dan dari reruntuhan perang itu, berdirilah era baru, zaman para dewa Olympus. Gunung Otris ditinggalkan, dan Gunung Olympus menjadi pusat semesta. Di sanalah Zeus memerintah, bersama saudara-saudaranya, menciptakan tatanan baru bagi langit dan bumi. Tapi di jauh sana, di kedalaman Tartarus, Kronos tersenyum pahit. Karena ia tahu sesuatu yang anak-anaknya belum mengerti. Bahwa waktu selalu berputar. Bahwa setiap penguasa, seberapa agung pun, akan tiba waktunya digantikan oleh yang berikutnya. Dan di sela gema petir Zeus yang pertama, waktu berbisik lagi. Pelan, tapi pasti. Aku menunggu. Karena bahkan bagi para dewa, waktu tetap duduk di atas segalanya. Dan ia menunggu dengan sabar. Dan begitulah, kisah ini menutup satu putaran waktu. Tapi di setiap akhir, selalu ada awal yang menunggu. Karena mitologi tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk, menunggu untuk diceritakan lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pandangan lain tentang kisah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena mitologi selalu punya lebih dari satu versi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena semuanya dimulai pada waktu itu.